Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Az-Zahra Rizkyla Pramesti dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah dari Sirah Nabawiyah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah dari rahim perempuan suci dan mulia bernama Siti Aminah. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih dalam kandungan, tepatnya pada umur 2 bulan dari masa kehamilan ibundanya. Ia diasuh dan disusui oleh ibunya, Sayyidah Aminah. Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu ketika ia berumur 6 tahun. Pada saat itu, Siti Aminah mengajak Nabi Muhammad berkunjung ke makam ayahnya. Akan tetapi, di tengah perjalanan pulang ke kota Mekah, Siti Aminah tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya meninggal dimakamkan di Abwa. Selepas kepergian kedua orang tuanya, Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Akan tetapi, hal ini tidak bertahan lama. Abdul Muthalib berpesan kepada Abu Thalib anaknya untuk merawat Nabi Muhammad sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Dan akhirnya Abdul Muthalib pun meninggal ketika Muhammad berusia 8 tahun. Saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi Muhammad beserta rombongan dari pamannya yaitu Abdul Muthalib melakukan perjalanan ke negeri Syam. Pada saat perjalanan ke negeri Syam, mereka disambut seorang pendeta bernama Buhairah di perkampungan Busra. Semua rombongan turun memenuhi jamuran Buhairah kecuali Rasulullah SAW. Pada pertemuan tersebut, Abu Thalib menceritakan perihal Rasulullah, sifat-sifatnya kepada pendeta Buhairah. Setelah mendengar ceritanya, sang pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia sebagaimana yang dia ketahui ciri-ciri dari kitab-kitab dalam agamanya. Maka dia meminta Abu Thalib untuk tidak membawa Nabi Muhammad ke negeri Syam karena khawatir orang-orang Yahudi akan mencelakainya. Akhirnya Abu Thalib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah. Perang Fijar merupakan perang yang terjadi antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinana melawan suku Qais Ailan. Pada peperangan tersebut, Rasulullah SAW membantu paman-pamannya menyiapkan alat panah. Setelah 4 tahun lamanya, akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh suku Quraisy. Setelah perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian. Perdamaian tersebut dinamakan Hilful Futhul. Hilful Futhul adalah perjanjian untuk menjamin perlindungan kepada hak-hak orang yang lemah di kota Mekah. Awal mula perkenalan Muhammad SAW dengan Khadijah melalui dunia perniagaan. Saat itu, Nafisa merupakan sahabat dari Khadijah yang akan menjodohkan Khadijah dengan Nabi Muhammad. Nafisa pun menemui Muhammad dan akhirnya Nabi Muhammad pun menerima tawaran Nafisa untuk menikahi Khadijah. Akhirnya pun Muhammad menikahi Khadijah yang pada saat itu Khadijah merupakan pedagang kaya. Muhammad pun memberikan 12 ekor unta muda untuk mahar mempelai wanita. Mereka pun hidup bahagia. Selang beberapa lama, mereka pun dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Peletakan Hajar Aswad terjadi sekitar 16 sebelum Hijriyah, yaitu 606 Masehi. Peletakan Hajar Aswad ini dikarenakan hujan lebat di kota Mekah yang mengakibatkan banjir. Muhammad yang saat itu sudah bergelar Al-Amin diberi kepercayaan untuk mengatasi masalah itu. Sebelum peletakan Hajar Aswad, terjadi perselisihan mengenai siapa yang paling berhak mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad. Dibuatlah perjanjian
Perjanjiannya yaitu orang yang pertama masuk kompleks Masjidil Haram ialah yang berhak menaruh Hajar Aswad. Keesokan harinya ternyata Nabi Muhammadlah yang orang pertama di halaman Masjidil Haram. Muhammad bin Abdullah kemudian melangkah menuju tempat penyimpanan Hajar Aswad. Muhammad kembali meletakkannya ke tempat semula di lubang pojok Ka'bah. Melalui cara itu, perselisihan antara kabilah suku Quraisy pun dapat diatasi. Upaya Yahudi menghalangi dakwah Islam. Kaum muslimin ketika awal perkembangan Islam di Madinah sangat lemah perekonomiannya. Kaum muhajirin datang ke Madinah tidak membawa harta mereka dan kaum Ansor yang menolong mereka pun bukanlah pemegang perekonomian Madinah. Oleh karena itu, Yahudi menggunakan kesempatan ini untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka dan melakukan embargo ekonomi. Yahudi dalam upaya menghalangi dakwah Islam menggunakan upaya menciptakan fitnah dan kebencian antar sesama kaum muslimin yang pernah ada di hati penduduk Madinah dari Aus dan Khazraj pada masa jahiliyah. Sebagian orang yang baru masuk Islam menerima ajakan Yahudi, namun dapat dipadamkan oleh Rasulullah SAW. Orang Yahudi berusaha memasukkan keraguan di hati kaum muslimin yang masih lemah imannya dengan melontarkan syubhat-syubhat yang dapat menggoyahkan kepercayaan mereka terhadap Islam. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya, "Perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman, sahabat-sahabat Rasul, pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali pada kekafiran." Surat Al-Imran ayat 72. Ibnu Hisham menjelaskan adanya sejumlah orang Yahudi yang memeluk Islam untuk memata-matai kaum muslimin dan menukilkan berita Rasulullah. Orang Yahudi tidak pernah henti berusaha memfitnah Rasulullah. Di antaranya adalah kisah yang disampaikan Ibnu Ishaq bahwa beliau berkata, Khabib bin Asad, Ibnu Saluba, Abdullah bin Suri, dan Sya'as bin Qais saling berembuk dan menghasilkan keputusan berangkat menemui Rasulullah untuk memfitnah agama beliau. Semua usaha mereka ini gagal total di hadapan Rasulullah, dan Allah membalas makar mereka ini dengan menimpakan kepada mereka kerendahan dan kehinaan. Sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad menurut kitab Injil. Pada diri beliau ada banyak teladan yang baik, mulai dari amanah, jujur, pemberani, penyabar, penuh kasih sayang, pemaaf, pandai bersyukur, tegas dalam kebenaran, dan adil dalam segala sesuatu. Video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton video saya. Semoga tayangan tadi dapat memberikan manfaat kita di bidang keagamaan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.